Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Tuhan memberkati kalian. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini, meskipun kita berada di rumah, kita tidak temu muka, tapi Kak Festi yakin dan percaya semua pasti merasakan sukacita, karena setiap hari Minggu kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun melalui video ya. Kita berdoa terus supaya keadaan Tuhan pulihkan, kita boleh bertemu muka kembali. Dan anak-anakku semua, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Dengan segala sikap penyembahan kita, kakak ini kita semua berbagi berdiri ya. Kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita buat Tuhan. Katakan, ketika aku hadap, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Yang tinggi, kita sembah Tuhan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nah, sekarang saatnya kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersama dengan anak-anak kami yang saat ini mereka berada di dalam rumah masing-masing, berkumpul bersama papa, mama, kakak, dan adik-adiknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, seperti pujian kami barusan yang tadi kami naikkan Tuhan, kami mengucap syukur jikalau keadaan kami saat ini membuat kami tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami semua dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka masing-masing. Biarlah keadaan ini tidak membuat kami tidak semangat memuji Tuhan, tapi kami semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Kak Deni, juga nanti yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati Kak Deni sehingga apa yang boleh disampaikan boleh menjadi kekuatan, motivasi buat anak-anak kami semua. Kami teringat juga buat semua anak-anak, apapun keadaan kami semua, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita, dan saat ini kita mau bersyukur pada Tuhan. Nah, mungkin ada adik-adik, mungkin nggak sendiri ya, mungkin ada mama atau kakak. Kita boleh masih tetap berdiri, kita bergandengan tangan, kita mau angkat pujian sukacita kita kembali. Kita bersyukur sama Tuhan, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian,
Satukanlah hati kami. Ya, kita mengangkat pujian ini bersama-sama sebagai wujud tanda ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yuk kita gandengan tangan ya, sama-sama. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Masih semangat ya semuanya? Nah, sekarang yang kita tunggu-tunggu nih, Kak Deni mau membawakan cerita. Dan pasti kalian sudah tahu ya, sudah sering mendengarnya. Tapi kita akan mendengarkannya kembali, nanti akan dibawakan oleh Kak Deni Sahulata. Untuk mempersiapkannya, semuanya sudah pegang Alkitab? Iya, berarti semua sudah punya Alkitab, sudah dipegang masing-masing. Nah, buat anak-anak yang batita khususnya, yang belum bisa baca, ada mama yang mendampingi, ada papa yang mendampingi. Nah, saatnya kita akan mengangkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Semua tahu ya. Pokoknya kita masih tetap berdiri, kita masih menyembah Tuhan, kita pakai gerakan, tetap semangat walaupun kita di rumah. Kita angkat firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sirami hatiku. Masih apa? Berbuah, 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 berbuah. Oh. Sekali lagi yang semangat ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, haleluya. Semoga firman Tuhan yang disampaikan Kak Deni benar-benar bertumbuh di dalam hati kita semuanya. Silakan buat Kak Deni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semuanya sikapnya tetap ya, sikap penyembahan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Tentu adik-adik semua semangat. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi saat ini waktunya kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya adik-adik siapin Alkitabnya masing-masing di rumah bersama papa mama ya. Dan saat ini mari kakak ajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah dan juga orang tua tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu sertai kami, baik hamba yang menyampaikan maupun adik-adik yang ada di rumah masing-masing bersama dengan orang tua. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, pagi ini kita akan belajar dari Kitab Yunus di Perjanjian Lama. Kitab Yunus
Kita akan belajar dari Yunus 1 sampai dengan Yunus yang keempat. Tapi di sini kakak hanya bisa membacakan Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sisanya adik-adik boleh belajar bersama papa mama di rumah dari Yunus 1 sampai dengan Yunus keempat ya. Nah, kakak akan membacakan firman Tuhan ini. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya dan naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke adik-adik, kita tahu bahwa firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang bernama Nabi Yunus. Nah, Yunus ini dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan kepada kota Niniwe. Nah, dari tahu bahwa Yunus pada saat itu dia sementara tidur dan Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus bangunlah dan pergilah ke kota Niniwe dan serukanlah pertobatan kepada kota itu. Dari tahu bahwa kota Niniwe adalah kota yang sangat besar sekali. Penduduknya sangat banyak, penduduknya yang begitu banyak sehingga akhirnya kejahatan di mana-mana dan kejahatan itu sampai di hadapan Tuhan dan Tuhan ingin sekali menghancurkan kota ini. Tapi sebelum Tuhan menghancurkan itu dia mengutus Yunus untuk ke Niniwe. Tapi Yunus tidak menghiraukan panggilan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada Yunus. Apa yang terjadi adik-adik? Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia ke suatu dermaga, dia beli tiket, beli karcis kapal, dan akhirnya dia berlayar menuju ke Tarsis bersama dengan penumpang-penumpang kapal yang ada di situ. Nah, di tengah-tengah perjalanan kapal ini, di tengah-tengah laut, Yunus tertidur dengan nyenyaknya. Dan saat itulah Tuhan mendatangkan angin ribut dan badai yang sangat kencang menerpa kapal ini sampai kapal ini hampir hancur dan tenggelam. Dan saat itulah para penumpang dan seluruh nakoda sangat takut sekali. Mereka takut mereka tenggelam dan mereka akhirnya mati. Dan saat itu Tuhan menggerakkan hati daripada nakoda ini dan dia ke bawah kapal, di bawah lantai paling bawah. Dia melihat bahwa Yunus sementara tertidur dengan nyenyak. Dan saat itu dia membangunkan Yunus, bagaimana mungkin kamu bisa tertidur dengan nyenyaknya, sedangkan kami hampir binasa. Dan saat itulah dia mengajak Yunus, berdoalah kepada Tuhanmu, sehingga badai ini bisa lalu daripada kami. Dan saat itulah mereka berdiskusi, mereka semua saling menyalahkan, dosa siapakah ini? Siapa yang melakukan kejahatan sehingga kami mendapatkan musibah seperti ini? Dan saat itulah mereka membuang undi di atas kapal dan akhirnya undi tersebut tepat jatuh kepada Yunus. Dan akhirnya Yunus mengakui bahwa dia lari dari hadapan Tuhan adik-adik. Dan saat itulah Yunus mengatakan kepada nakoda dan seluruh penumpang yang ada di situ, angkatlah aku dan campakkan buang aku ke dalam laut. Dan saat itu mereka mengangkat Yunus dan mereka membuang Yunus ke dalam laut. Dan akhirnya saat itu juga badai, angin ribut, kelam yang begitu mencekam akhirnya semua berubah, cuaca berubah menjadi cerah, cuaca berubah menjadi panas terik dan akhirnya lautan menjadi tenang sekali. Dan saat itu Tuhan, adik-adik tahu, Tuhan mengizinkan ikan yang besar untuk menelan Yunus. Saat itu pada saat Yunus dibuang dan ikan itu menelan Yunus dan selama 3 hari
3 malam Yunus ada di dalam perut ikan itu. Yunus sangat ketakutan sekali adik-adik. Dia berdoa, Tuhan tolonglah aku mengakui kesalahan, aku mau mengikuti akan perintah-Mu. Dan pada saat hari yang terakhir, hari yang ketiga adik-adik tahu, akhirnya Tuhan mengizinkan ikan ini membawa Yunus ke suatu daratan, dan akhirnya ikan ini memuntahkan Yunus di daratan. Dan saat itu firman Tuhan yang kedua kali datang kepada Yunus, Yunus bangunlah, pergilah ke Niniwe, dan serukanlah pertobatan kepada kota ini. Dan saat itu adik-adik, Yunus akhirnya menuruti dan menyetujui apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Dan akhirnya dia berangkat menuju ke Niniwe, dan sampai di kota Niniwe dia menyerukan, "Hai masyarakat Niniwe, 40 hari lagi kota ini akan dimusnahkan. Hai masyarakat kota Niniwe, 40 hari lagi kota ini akan dimusnahkan. Bertobatlah, bertobatlah." Dan saat itu adik-adik tahu bahwa orang Niniwe, seluruh masyarakat Niniwe, dari anak-anak sampai orang dewasa sampai raja sekalipun, mereka akhirnya percaya kepada Tuhan dan mereka bertobat, mereka akhirnya berpuasa. Dan saat itu juga Tuhan melihat bahwa mereka sungguh-sungguh mengakui akan dosa mereka, mengakui akan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Dan saat itu Tuhan meluputkan kota itu dari ancaman pemusnahan atau suatu ancaman, yaitu membumi hanguskan kota Niniwe. Dan akhirnya kota Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Yunus begitu kesal, dia begitu marah sekali. Dia, aduh, kenapa kota Niniwe harus diselamatkan? Saya udah capek-capek pergi ke Niniwe, tapi kota ini juga tidak dimusnahkan. Akhirnya dia pergi menyingkir ke pinggiran kota, membuat satu pondok di situ, dan adik-adik dia tinggal di situ. Dan saat itu Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak untuk perlindungan Yunus. Dan tiba-tiba adik-adik keesokan harinya datanglah ulat memakan pohon jarak itu, sehingga sinar matahari tembus masuk mengenai Yunus. Dan saat itu dia marah sekali. Dia bilang, Tuhan, lebih baik aku mati, lebih baik aku mati Tuhan. Dan saat itu Tuhan mengatakan, pantaskah engkau marah terhadap aku Yunus? Pohon jarak itu tidak engkau tanam dan juga tidak engkau rawat, tapi engkau marah. Sama saja kota Niniwe, kota Niniwe adalah kota yang begitu aku kasihi, sehingga akhirnya kota ini bisa diselamatkan. Begitu juga kamu begitu sayang kepada pohon jarak itu. Dan akhirnya dan saat itu juga adik-adik tahu bahwa Yunus akhirnya dia mengakui bahwa Tuhan begitu maha pengasih dan maha penyayang, sehingga Tuhan bisa mengampuni segala dosa-dosa, segala kesalahan daripada kota Niniwe. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, kita belajar dari kisah Yunus dan tentang kota Niniwe. Yang pertama adik-adik, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar. Lebih besar sayangnya Tuhan pada diri kita daripada marahnya Tuhan kepada kita. Adik-adik lihat bahwa kota Niniwe, begitu mereka mengakui akan segala dosanya, mengakui akan segala kesalahannya, Tuhan mengampuni. Dan yang kedua adik-adik, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Nah adik-adik lihat bahwa pada saat kota Niniwe, masyarakatnya, rajanya, mereka mengikuti perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengampuni akan segala dosa-dosa mereka. Dan kita lihat pada saat Yunus tidak mengikuti perintah Tuhan, apa yang terjadi? Dia dibuang ke dalam laut dan akhirnya ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dan yang ketiga adik-adik, jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti yang
Yunus lakukan? Dia selalu membandingkan dirinya dengan masyarakat kota Niniwe. Dia menganggap bahwa dia lebih pantas untuk diselamatkan oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan daripada kota Niniwe. Adik-adik jangan seperti itu ya. Kita belajar untuk selalu bisa menerima semua kekurangan siapapun. Kita tidak boleh membandingkan. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain bahwa kita adalah orang yang lebih baik, atau mungkin kita adalah orang yang mungkin lebih super daripada orang lain. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup saling mengasihi, hidup saling menyayangi. Kita belajar dari 3 hal ini. Kita belajar dari Allah yang begitu mengasihi kota Niniwe. Kita belajar dari masyarakat kota Niniwe yang begitu taat kepada perintah Tuhan. Dan juga kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain seperti yang Yunus lakukan. Oke adik-adik, demikianlah cerita singkat pagi hari ini. Dan saat ini adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini yang merupakan ayat hafalan bagi kita terambil dari Roma 12 ayat 12 yang bunyinya, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ayat hafalan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekian adik-adik, kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat pagi hari ini Kak Siswi dan Kak Joko ingin mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, yang pada saat ini bulan September ini ulang tahun, kita akan sama-sama tiup lilin, kita akan sama-sama angkat pujian, panjang umurnya. Yuk, kita akan angkat pujian bareng-bareng yuk, yang di rumah. Yuk, semuanya beri tepuk tangan, panjang umurnya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, bahagia sejahtera. Tuhan memberkati. Panjang umurnya, semua tepuk tangan. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Kita itu sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Iya. Selamat ulang tahun buat anak-anakku semuanya. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Deni. Ayo, tadi tentang Nabi Yunus ya. Semuanya sudah paham bagaimana perjuangan Nabi Yunus yang diutus Tuhan ya. Dia pergi ke kota Niniwe ya. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Nah, kakak harap semuanya sudah mengerti dan kita saatnya akan merayakan ulang tahun di bulan ini. Siapa yang berulang tahun? Angkat tangan, nanti kelihatan semua ya. Iya. Nah, yang berulang tahun boleh berdiri. Yang tidak berulang tahun tetap duduk. Nanti menyanyikan lagu ulang tahunnya dipimpin oleh Kak Siswi. Ya, jadi waktu dan tempat saya persilakan buat Kak Siswi yang memimpin ya.
Oke. Nah, anak-anak semuanya, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kakak harap semuanya tetap jaga kesehatan. Kalaupun memang harus main sepeda, main keluar, harus pakai masker ya. Pakai masker, sabun tangan. Jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan ya. Supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan. Doakan terus supaya Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan pulihkan bumi ini, sehingga kita boleh bertemu lagi dan bertatap muka seperti yang dulu, bisa bercanda bersama-sama. Nah, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Salam sehat buat semuanya. Kita mau mengangkat pujian, kita mau sembah Dia. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan. Kita mau katakan, sebab Kau besar ya. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh Kak Deni Sahulata. Mari anak-anakku semua, katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar, Sebab Kau besar, sebab Kau besar, ajaib, perbuatanmu ajaib tiada Tuhan. seperti Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Untuk doa persembahan, untuk doa penutup, saya persilakan buat Kak Deni. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan doa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan Yesus bagi kehidupan kami semua hingga saat ini. Terima kasih untuk waktu yang indah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan pelihara mereka, sehingga kasih Tuhan senantiasa menolong, menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau berpisah satu dengan yang lain lewat acara sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, biarlah kasih dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap kami, adik-adik yang ada di rumah masing-masing, dan menolong mereka dan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu, dan senantiasa mereka tetap memiliki semangat di dalam mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Saat teduh sejenak, sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Haleluya.